Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya pelajaran biologi. Ini sudah pindah KD ya. Kemarin itu KD 3.1 tentang komponen kimiawi sel dan struktur sel. Nah, sekarang sudah pindah KD 3.2 tentang transportasi membran. Nanti ulangannya KD 1 sama KD 2 ini 3.1, 3.2 itu saya jadikan 1. Oke. Jadi kita mempelajari transportasi membran. Ini kurang S ya. Transportasi transportasi membran. Oke. Anak-anak sekalian, kemarin pertemuan yang dulu-dulu kita sudah membahas tentang bahan-bahan kimia dalam sel. Kemudian kita sudah membahas bagian-bagian sel. Kemudian sempat dulu saya terangkan kenapa sel itu dibikin kecil. Karena supaya punya luas permukaan yang bagus untuk dipakai keluar masuknya zat. Nah, sekarang kita bahas ini. Nah, kita lihat. Nah, ada beberapa proses kehidupan nanti disebut bioproses yang terjadi di dalam sel. Proses pertama itu adalah keluar masuknya zat lewat membran. Disebut transport melalui membran. Ini gambar membran. Kemudian proses yang kedua, segala reaksi kimia di dalam sel. Banyak reaksi kimianya. Salah satunya itu nanti sintesa protein. Ini gambar prosesnya, nanti ini dibahas di kelas 3. Kemudian selain sintesa protein apa? Enggak ada, banyak. Itu reaksi kimia dalam sel. Nah, kemudian yang terjadi lain lagi di proses kehidupan di sel itu adalah reproduksi sel. Dari sel 1 menjadi sel 2. Jadi inilah secara singkat untuk menunjukkan bahwa sel itu hidup. Apa? Dia memasukkan dan mengeluarkan zat, dia melakukan proses-proses reaksi kimia, kemudian dia memperbanyak diri. Nah, yang reaksi-reaksi kimia ini nanti dibahas di kelas 3. Banyak, kemudian ini juga di kelas 3. Nah, sekarang kita membahas proses keluar masuknya zat lewat membran. Perhatikan. Nah, ini kompetensi dasarnya. Jadi tadi itu proses-proses dalam sel itu proses kehidupan namanya bioproses. Jadi nanti salah satunya kita bahas transport membran. Ada difusi, osmosis. Nah, ini yang pokok bahasannya hari ini. Nah, ini. Jadi setelah belajar kamu harus tahu pengertian difusi, pengertian osmosis, pengertian plasmolisis, gitu ya. Kemudian penerapan transport untuk pengawetan bahan warna. Oke. Nah, sebelum ini saya lanjutkan, saya mau nanya. Kalian kan pernah, sambil baca ini silakan ambil ya. Misalnya kalau tangan kita direndam di air garam 5 menit gitu, kemudian diangkat. Saya yakin kalian pasti akan tahu apa yang terjadi.
Jadi tangan kita direndam di air ya. Di tangan kita direndam, di tangan kita ini direndam di air, airnya air garam. Apakah tangan kita ini nanti akan tetap akan berubah? Boleh jadi bengkak, besar, boleh jadi keriput. Nah, saya yakin kalian akan tahu apa yang benar. Jawabannya adalah tangan ini keriput. Nah, itu berarti waktu direndam itu ada zat yang berubah. Gitu. Saya kasih contoh yang lain lagi. Saya kasih contoh yang lain lagi. Misalnya biji kacang tanah direndam di dalam air 2 jam, 3 jam, kemudian dibiarkan, maka biji kacang tanah itu kan berubah. Saya yakin kalian tahu dia akan lebih besar. Kemudian kalau kita pijit ada airnya, nah berarti air itu masuk ke dalam. Nah itu berarti telah terjadi perpindahan air. Ada contoh lain lagi, misalnya ada satu karung gabah, kemudian kita timbang, katakanlah beratnya 80 kilo. Kemudian gabah tersebut kamu jemur 2 hari, ditimbang lagi. Saya yakin kalian akan tahu beratnya yang kedua nanti. Beratnya yang kedua pasti akan turun, tidak naik. Kenapa? Karena pertama itu belum kering, setelah kering beratnya turun, berarti yang hilang itu adalah air. Itu konteks di kehidupan sehari-hari bahwa ada proses perpindahan. Air masuk ke biji kacang tanah, air keluar dari gabah. Gitu. Kemudian kalau tangan kita dicelupkan ke air garam, keriput, tangan kita kesedot kehilangan. Nah itulah transportasi membran, gitu ya. Nah, tadi sudah sampai. Nah sekarang kita lihat. Seandainya kita bisa masuk, maka ada percobaan seperti ini ya. Seperti percobaan di kelas, di lab, itu ada percobaan. Nah ini ada kentang dibentuk seperti ini. Nah, di sini nulisnya wortel, saya kentang saja ya. Kalau wortel kecil, kalau kentang kan bisa besar. Diiris dibentuk segi 4 seperti ini ada lubangnya. Kemudian yang ini diisi larutan gula 5%. Kamu akan tahu ya di kimia apa ngitungnya 5% itu. 5% itu larutan, misalnya larutannya 100 cc gitu, ya, berarti kita naruh 5 gram gula ke dalam gelas, kemudian diisi air sampai nunjuk 100 cc, kita aduk. Itu namanya larutan gula 5%. Bukan gula 5 gram ditambah air 100, nanti itu namanya 105. Jadi gula 5 gram dimasukkan ke gelas ukur, kemudian dikasih air sampai nunjuk 100, berarti gula dan airnya itu 100. Karena gulanya 5, berarti yang 95 airnya, maka itu larutan 95%. Itu larutan 5%. Tanyakan di kimia itu ya. Jadi ini dikasih larutan gula 5%, yang ini larutan gula 0,5%. Sedikit. Sudah tentu kamu akan ngerti mana yang manis. Yang 5% apa yang 0,5. Yang lebih manis adalah yang 5. Nah ini di kimia nanti mengatakannya ini sangat encer, ini sangat kental. Itu percobaannya begitu ya. Jadi ini dikasih gula 0,5, ini gula larutan gula cair itu 5%.
Ini percobaan untuk membuktikan bahwa kentang ini nanti bisa ditembus. Apa? Setelah besok dilihat seperti ini. Apa? Permukaan yang sini naik, asalnya segini jadi full. Permukaan yang ini turun, asalnya segini ya, jadi turun. Apa artinya? Berarti ada yang pindah. Yang pindah. Dari mana? Dari sini ke sana. Itu bukti kalau ini bisa ditembus oleh zat. Itulah namanya transfer member. Nah ini sama dengan tadi ya. Sama percobaannya cuma dirubah sedikit. Ini gulanya 15%. Yang ini gulanya 5%. Jadi ini lebih pekat, ini lebih encer. Ini kentangnya dibiarkan. Nah besok ini naik. Yang ini turun, asalnya segini, ini tadi turun. Itu berarti ada zat yang pindah dari sini, nerobos ini ke sana. Itulah bukti kalau ini bisa dilalui. Nah, setelah ini dari percobaan, jadi kalau kita umpama nggak COVID itu kita nyoba ini di lab. Yang begini-begini, ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Misalnya, kalau kamu wudhu, kamu mandi, itu airnya betul-betul meresap ya, masuk. Walaupun tidak kita minum, jadi ke muka, kulit muka itu masuk. Itu konteks bukti bahwa kulit kita bisa ditembus oleh air. Nah, ini ada model percobaan yang lain. Yang ini sama, nggak perlu saya ulang. Ini sama, nggak perlu saya ulang. Ini kentang, ini larutan gula, ini air berapa, gitu sama dengan tadi. Saya perlu nyoroti ini, percobaan ini. Nah, perhatikan, ini air. Ini adalah ususnya sapi. Ini ususnya sapi dibuat gelembung seperti ini. Kemudian ini diisi larutan gula misalnya. Ini air murni. Kemudian dibiarkan. Besoknya ternyata usus sapi ini mekar seperti ini. Apa artinya? Berarti ada yang pindah dari A masuk ke B. Jadi asalnya percobaannya itu X, besoknya Y. Nah, jadi pindah. Ini sayangnya kita bayangkan, kalau ini nggak melakukan asli, tapi cukuplah kalau ada gambar ini cukup kan gitu ya. Ini makanya kita berdoa mudah-mudahan COVID-nya cepat hilang. Nanti kalau masuk ini saya bayar kok, harus secepatnya gitu ya. Sebenarnya ya sekarang ya saya kepingin juga, tapi ya nggak bisa lah kan gitu, nggak boleh ya gitu ya. Nah, jadi ini tanda dari A ini masuk ke B. Ini bukti kalau usus bisa ditembus oleh zat. Itulah bukti-bukti transportasi membran. Nah, maka dari ini kita perlu untuk belajar kimia apa? Ada konsep larutan, konsep konsentrasi. Larutan itu apa? Nah, misalnya ada air dicampur dengan gula, diaduk larutan gula. Ada air dicampur dengan garam, diaduk menjadi larutan garam. Nah, nanti larutan itu punya konsentrasi. Konsentrasi itu apa? Nah, konsentrasi itu adalah jumlah zatnya. Kalau kita ngomong konsentrasi air, ya jumlah airnya. Kalau konsentrasi garam, ya jumlah garamnya, berapa persen kan gitu. Kalau nggak diomong, garam konsentrasi gitu dok. Misalnya, larutan gula konsentrasi 5%, maka yang dimaksud di situ gulanya. Larutan garam 20%, maka 20% itu garamnya. 80% airnya gitu. Nah, dari sini nanti lahir istilah ini. Hipotonik. Apabila larutan itu lebih encer. Hipertonik atau hipertonis sama lebih pekat. Jadi kalau zat padatnya banyak, kemudian airnya sedikit, pekat. Kalau airnya lebih banyak, kemudian zat padatnya sedikit, encer. Contoh, apabila ada larutan 5%, yang satunya larutan 10%, maka kita ngomong yang 10% itu hipertonik atau hipertonis terhadap yang 5%. Yang 5% itu hipotonik atau hipotonis terhadap yang 15%.
Nah, kalau kita punya dua larutan, larutan A 5%, larutan B 5%, maka itu larutan dua-duanya disebut isotonis. Nah, ini dipakai bahas nanti. Kalau nggak paham ini, nggak bisa. Contoh, saya kembalikan. Nah, ini larutan 1%, ini larutan 5%. Maka di sini dikatakan hipertonik. Yang ini hipotonik. Oke ya. Contoh lagi. Nah, ini 5%, ini 0,5%, maka yang ini hipotonik, yang ini hipertonik. Contoh lain lagi ini 15%, ini 5%, yang ini hipotonik, yang ini hipertonik. Oke, jangan lupa saya coba ini. Nah, ini 1% hipotonik. Ini 5% hipertonik. Jadi hipertonik, hipotonik jangan dihafalkan atas bawah. Ngapalkannya itu 5%. Beda dengan ini coba ya. Ini 5%. Ini 0,5. Ini hipo. Ini hiper. Ini 15% hiper. Ini 5 hipo. Nah sekarang yang ini ya. Nah ini 1% hipo walaupun ada di atas ini. Terus ini 5% hiper walaupun ada di bawah. Memang sengaja dibalik. Balik seperti ini. Oke, itu ya. Nah kalau ini sudah paham, jadi jangan sulit-sulit begini aja. Yang pekat itu hiper, yang encer hipo. Nah, mari kita lihat. Nah, coba dilihat ini. Nah, ini animasi. Ini gambar sel sesungguhnya. Jadi ini dinding sel, kemudian dalamnya ini protoplasma. Ini animasinya. Coba kamu lihat ini. Ada H2O, ada NaCl, ini yang keluar masuk. Nah, ini kalau kita praktek sangat bisa. Kamu bisa seperti ini. Cuma bawang merah itu kita ambil, dilihat di mikroskop. Sekali waktu bawang merah itu ditetesi air, lihat. Kemudian ditetesi larutan garam, dilihat. Maka nanti tampaknya seperti ini. Cuma kalau bawang merah nanti nggak hijau begini ya. Merah. Merah ungu gitu. Nah ini coba dilihat. Nah ini airnya keluar. Garam masuk. Gitu. Maka dalamnya ini mengkeriput begini. Nah, mengkeriput. Kalau kehilangan air, mengkeriput begini. Tidak luas seperti ini. Ini kan luas. Ini kecil. Nah, ini kalau airnya keluar, ini mengecil seperti ini. Kalau ini kemasukan air, ini nanti kedorong ke sana, luas seperti ini. Ini contoh kejadiannya. Jadi, mudah-mudahan nanti kita bisa bayar praktek ini ya. Oke. Nah, nanti mengkeriputnya ini namanya plasmolisis, mengkeriputnya dalamnya sel. Nanti ada animasi lagi. Oke, kita lihat yang lain. Inilah gambaran umum transportasi membran. Jadi ada transport pasif, ada transport aktif, ada peristiwa difusi, ada peristiwa osmosis. Itu transport pasif. Yang aktif ada eksositosis, ada endositosis, ada pompa natrium. Nanti difusi ini dibagi lagi, difusi biasa, difusi apa. Ini peta konsepnya seperti itu. Coba kita lihat. Nah ini, kita mulai bahas difusi. Sederhana sekali kamu akan bisa. Jangan dilihat ini karena ketakutan nanti bahasa Inggris. Lihat ini aja. Jadi ini ada air, maka pasti kamu tahu ini hipotonis apa hipertonis ya. Nah, ini hipotonis. Terus ada tinta dimasukkan sini, itu hipertonis. Maka nanti tinta ini kan menyebar. Seperti ini, lama-lama jadi seperti ini sudah menyatu. Nah, proses penyebarannya ini sudah disebut difusi. Nah ini contoh difusi yang nggak dibatasi oleh pembatas. Jadi
hubungan antara air dengan tinta ini nggak ada batasnya. Nanti difusi ada yang ada batasnya, membran sel gitu ya. Jadi penyebaran zat padat ini itulah difusi. Sampai nanti nggak bisa nyebar lagi, selesai. Nah, maka kalau kita katakan ini konsentrasinya apa? Rendah. Ini konsentrasinya apa? Tinggi. Berarti difusi itu dari sini ke sana, dari konsentrasi larutan tinggi ke konsentrasi larutan rendah. Diffusion is transfer. Transfer memindah from high dari tinggi konsentrasi to low ke rendah concentration. Gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi transfer aktif itu ada difusi, ada osmosis, difusinya ada biasa, ada difusi terbantu. Nah, coba kita lihat gambaran tinta tadi. Sebelah sini ada molekul tinta, titik-titik ini diumpamakan molekul tinta. Sini kosong, nggak ada. Ini diumpamakan batasnya, misalnya ini kain gitu. Ini bisa merembet ke sana. Kain itu diumpamakan adalah dinding sel, membran sel. Ini akan ke sana, akan ke sana. Nah, kenapa kok ke sana? Karena konsentrasinya beda. Jadi di sini hanya ini nggak ada. Inilah nanti konsep amal itu begitu ya. Dari orang yang berpunya ke orang yang tidak punya. Perbedaan ini di sini banyak, sini sedikit. Ini dalam bahasa Inggris disebut gradien. Jadi ini sulit untuk dibendung. Sepanjang ini bisa ditembus, pasti ini otomatis pindah ke sana. Karena itulah dinding sel ini nggak ngapain-ngapain, diam saja ini pergi ke sana. Nggak nyedot, nggak apa, pergi sendiri ke sana. Nggak seperti kalau kita minum, kita uyup itu enggak. Karena di sini nggak ngapain-ngapain ini pergi, maka disebut transport pasif. Nah, jadi ini contoh. 2, 3 molekul yang sudah pindah. Kapan perpindahan ini berhenti? Apabila molekul di sisi sini dengan sisi sini sama. Coba kita lihat ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama. Kalau sama disebut seimbang. Bahasa Latin tadi isotonis. Nggak bisa sudah. Ini ke sana nggak bisa, ini ke sana nggak bisa. Kalau ini hipertonis, ini hipotonis. Ini hipertonis, ini hipotonis. Sampai selesai, ya. Nah, jadi ini difusi itu begitu. Ada 2 contoh, ini sama saja, ya. Sama saja. Nah, beda sedikit. Apa? Ini 2 arah. Sekarang molekulnya 2 arah. Apa? Misalnya ini molekul gula. Ini molekul garam. Di sini molekul gula banyak, sini nggak ada, maka gulanya ke sana. Sini garam ada, sini nggak ada, maka garamnya ke sana. Maka coba dilihat ini ya. Nah, ini lebih hitam, lebih hitam, lebih hitam. Ini berarti pindahan dari sini ke sana. Ke sini, ini. Berarti pindahan dari sini ke sana. Jadi difusi itu bisa 2 arah. Nah, tergantung zatnya. Kalau zat A di sini banyak, sini nggak ada, zat A ke sana. Kalau zat B ini di sini ada, sini nggak ada, ke sana. Sampai kapan? Sampai imbang. Contoh ini kita lihat, yang hitam, zat A. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini isotonis. Nih, 2, 3. Nah, ini 2, 3, isotonis. Nah, sekarang ngomong ke sini. Untuk larutan yang molekul yang hitam ini hipertonis, ini hipotonis. Maka yang hitam ke sana. Untuk yang ini yang kurang hitam itu, ini hipertonis, ini hipotonis, maka ke sana. Nah, begitu ya, jangan bingung. Dan begini ini dibolak-balik, nggak apa-apa. Jadi katakanlah ini punya beras, ini nggak punya. Ini punya duit, ini nggak punya, maka berasnya ke sana, duitnya ke sana, kan begitu.
nanti imbang, kan gitu. Itulah contoh difusi. Nanti prakteknya di sel ada di bawahnya ini tentang peristiwa aslinya. Oke, saya lanjutkan. Ketutup ini ya. Kita buka lagi. Ketutup itu. Maaf. Oke. Tunggu sebentar ya, sabar. Oke, tadi sampai di ini sini ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ini pakai animasi. Perhatikan. Ini. Jadi saya ulang. Saya ulang ya. Nah, diumpamakan ini garam. Ini air. Sebelum reaksi, sebelum larut, maka garamnya kan ngendap itu. Nanti lama-lama kan garam ini habis karena dia menyebar. Nanti kalau sudah campur disebut larutan garam. Nah, itu difusinya garam. Ini tanpa membran. Nah, coba. Nah, kalau sudah begini kita nggak bisa lihat mana garamnya, mana airnya. Ini contoh aja gitu ya. Ini contoh yang lain. Diffusion is the tendency for particles of any kind to spread out from where they are more concentrated to where they are less concentrated. This process can also be described as molecules moving down their concentration gradient. Diffusion is the tendency for particles of any kind to spread out from where they are more concentrated to where they are less concentrated. This process can also be described as molecules moving down their concentration gradient. Diffusion is the tendency for particles of any kind to spread out from where they are more concentrated to where they are. Nah, perhatikan sekarang pengertiannya difusi. Perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi, hipertonis, ke konsentrasi rendah, hipotonis. Perpindahan molekul zat difusi itu dibagi dua. Nah, bisa lewat membran, bisa tidak. Contohnya, kalau garam dicampur dengan air di gelas, itu garamnya menyebar nggak pakai membran. Gitu ya. Kalau kamu minum obat, obatnya nanti dicerna halus diserap sel-sel, itu lewat membran namanya. Ya. Jadi difusi bisa lewat membran, bisa tidak. Nah, difusi nanti ada yang sederhana, ada yang dibantu. Contoh tinta tadi sederhana. Kalau yang dibantu bagaimana? Kita lihat kalau yang dibantu. Nah, ini masih pengertian difusi ya. Tadi itu. Nanti habis ini yang dibantu loh. Ini molekul yang banyak, ini enggak ada ke sana. Sampai imbang. Imbang bahasa Inggrisnya equilibrium. Ini hiper, ini hipo. Ini hipernya semakin kurang, ini hiponya semakin kurang. Jadi ini turun, ini naik sampai seimbang. Jadi ini iso. Jadi kalau ini larutan A, larutan B, larutan A hiper, larutan B hipo. Nanti A dengan B iso, selesai. Oke. Nah, sama. Cuma sekarang dua arah. Jadi yang kuning ini nanti pergi ke sana karena di sini kosong. Yang ungu ini pergi ke sana karena sini kosong. Tadi dua arah itu ya. Kapan ini selesainya? Kalau imbang, coba kita lihat di sini kuningnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asalnya kosong kuningnya. Di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asalnya 12. Yang 6 kirim ke sana jadi imbang. Yang ungu juga gitu. Sini asalnya kosong, jadi 3.
Sini asalnya 6, jadi 3, 3, 3, 6, 6 imbang. Gitu ya. Jadi perhatikan pelan-pelan ya. Untuk zat yang kuning, maka larutan yang sedang saya tunjuk itu hipertonis. Untuk zat yang ungu di sini, larutan yang ini yang sedang saya tunjuk hipotonis. Sekarang saya pindah ke sini. Untuk zat yang kuning, larutan yang ini pembatasnya ya. Untuk zat kuning di sini nggak ada, maka ini disebut hipotonis. Untuk zat yang ungu ini di sini disebut hiper. Jadi larutan itu diberi nama hiper, hipo itu menurut zatnya. Katakanlah ini garam, ini gula, maka di sini garamnya hiper, gulanya hipo. Di sini gulanya hipo, garamnya hiper, gitu ya, cara bacanya. Oke, nah sekarang inilah difusi kalau lengkap. Ingat-ingat ini dinding sel membran sel yang pertemuan dulu sudah kita bahas. Ini sedang mengingatkan saja saya adalah fosfolipid. Bagian yang ini adalah bagian hidrofobik, ini hidrofilik gitu. Yang ini protein. Nah, sekarang ini diterangkan proteinnya. Jadi kalau difusi itu lewat sini ini biasanya difusi ringan itu. Zat-zat yang gampang nembus, kecil-kecil bisa tembus. Itu difusi yang sederhana. Kemudian apabila lewat sini nggak bisa, dia dibuatkan pintu ini. Makanya nanti disebut difusi difasilitasi. Siapa yang memberi fasilitas? Protein ini. Maka nanti protein ini disebut protein transport. Ada di membran. Di zat ini dibawa oleh ini kirim ke sana. Zat ini nempel di sini kirim ke sana. Nah ini difusi terfasilitasi. Difasilitasi oleh apa? Ini difasilitasi oleh membran, oleh protein membran. Kalau kamu misalnya minum, kemudian minum es gitu ya, minum teh itu, nanti gulanya itu diserap oleh sel-sel kita seperti ini. Nggak berat. Tapi kalau kamu misalnya lagi sakit, kemudian obat diminum campur air, nah obatnya itu nanti nggak bisa lewat sini. Karena bahan obat itu asing, nggak dikenal oleh tubuh kecuali sakit. Ini misalnya pecahnya obat, itu dia dikenali oleh ini. Nanti plastika akan dibahas itu. Jadi dikenali oleh ini bisa pindah gitu. Ya, itu namanya pakai fasilitas ini. Itulah Allah menciptakan itu betul-betul canggih. Ya. Yang ini nanti apa? Ini transportasi aktif pakai energi ATP. Nanti ya. Nah, ini ya tadi in facilitated diffusion, di dalam difusi yang terfasilitasi apa? Ada transport protein speed, the movement of molecule. Jadi kecepatan molekul itu dibantu oleh protein transport. Kalau bahasa Inggris kan terbalik ke sana, protein transport. Jadi ini protein transport. Jadi ini ditangkap, jadi ya seret, dibuka, nangkap, ini buka, turun. Nah, misalnya ini kamu minum obat mah, gitu. Pecahnya obat mah itu masuk sini, masuk ke sel di lambung. Nah, begitu itu namanya. Ini protein ini disebut protein transport atau nama lainnya protein pembawa, maka disebut carrier protein. Ya. Kalau difusi biasa lewat sini, gitu ya. Nah, ini contoh juga. Proteins embedded in the membrane play a key role in selective permeability. For example, this transport protein spans the membrane and provides a doorway
through which a particular solute, the red triangles, can diffuse down its concentration gradient. This process is called facilitated diffusion. Facilitated diffusion is a type of passive transport, since the molecules are diffusing through the membrane and the cell expends no energy to move. Proteins embedded in the membrane. Jadi lewat protein membran. Gitu ya. Kalau tidak terpasteurisasi itu lewat fosfolipid sini. Oke. Berikutnya, nah, peristiwa yang namanya osmosis. Ya. Tadi difusi sudah selesai. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ini sekarang peristiwa osmosis. Nah, dilihat. Ini dua tempat, ini diumpamakan membran sel bisa ditembus oleh air, maka air ini nanti akan, kalau di sini jumlahnya banyak, ke sana. Jika di sini airnya sedikit, yang percobaan yang kentang tadi itu ya. Kalau di sini airnya banyak, ke sana. Pokoknya air mengalir dari air banyak ke sedikit sama. Garam juga begitu. Kalau air yang ngalir nanti osmosis. Kalau garam yang pindah, zat-zat padat terlalu pindah, namanya difusi. Jadi difusi dengan osmosis itu sama, hanya zatnya saja beda. Kalau difusi itu zat yang terlarut yang pindah, kalau osmosis pelarutnya. Nah, Pak kita lihat, nah begitu. Pasti air itu begitu ya. Kapan berhenti nggak pindah kalau jumlahnya sama? Add salt ditambah garam. Apa pengertian ditambah garam? Nah, coba. Kalau di sini ada garamnya, karena air itu diikat oleh garam, nggak bisa pindah ke sana. Maka kalau di sini adalah larutan garam, dia akan narik air. Gitu. Jadi kalau misalnya ini adalah laut, kemudian ini tubuhmu, maka tubuhmu kalau berdiam di laut sana itu kehilangan. Coba kamu berendam di air laut, keriput nanti, karena airnya disedot ke sana. Gitu. Makanya sering terjadi namanya dehidrasi. Jadi kalau habis di laut, habis mandi-mandi di laut itu harus banyak minum. Jadi ini perpindahan air itu osmosis. Oke. Apa berlaku hipertonis, hipotonis? Berlaku. Sama saja. Nah, coba. Osmosis perpindahan pelarut air dari hipotonik. Nah, kalau airnya banyak itu hipotonik ke hipertonik. Kalau difusi dari hipertonik ke hipotonik. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Gitu. Konsentrasi larutan loh maksudnya ya, bukan konsentrasi zat. Kalau konsentrasi saja itu berarti larutan. Jadi misalnya ada larutan gula 5% disandingkan dengan larutan gula 10%, maka airnya pindah dari yang gula 5% menuju ke gula 10%. Kalau gulanya terbalik gitu ya. Nah itu. Oke. Ini nggak perlu ini, Pak. Kita lihat. Nah ini contoh gambarannya. Ini contoh gambarannya begini. Jadi ini pembatas, ini molekul-molekul, nah begitu ya. Jadi ini adalah lower concentration. Jadi ini sugar. Jadi ini sugar, ini gula. Gulanya tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini gulanya tuh 2, 3, nggak bisa dihitung. Lebih banyak gulanya. Maka ini encer, ini pekat. Kemana airnya pindah ke sana? Makanya ini nanti hasilnya, asalnya imbang begini, sini jadi tinggi. Kenapa? Karena airnya pindah ke sini. Jadi di sini gulanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 hipo. Ini gulanya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banyak hiper. Nanti kalau gula saya pindah ke sana, kalau air pindah ke sana gitu. Nah, terus ini kimianya. Perhatikan. Nanti kalau
ini nanti ada dua macam air ya. Coba perhatikan, yang hijau ini apa? Gula. Yang merah-merah ini apa? Air. Maka ini air yang sudah berikatan dengan gula. Ini nggak bisa pindah nanti. Ini nggak bisa pindah. Maka air yang bebas ini pindah. Itu penjelasannya ini. Nah, pindahnya air yang bebas itu namanya osmosis. Kalau air itu terikat begini, nggak bisa pindah. Makanya nggak habis ini ya. Karena apa? Ada air yang terikat ke sini. Contohnya ini. Yang bebas ini pindah ke sini sehingga ini lebih tinggi. Itulah pengertian osmosis. Jadi yang airnya banyak pindah ke airnya sedikit. Kalau airnya banyak, zat padatnya sedikit. Itu namanya hipotonik. Jadi kalau osmosis dari yang airnya banyak, zat padatnya sedikit, pergi ke sana. Kalau difusi, dari yang zat padatnya banyak, pergi ke sana. Gitu ya. Oke. Nah, ini hipotonik. Nah, air banyak. Hipertonik, zat padat yang banyak, maka airnya pindah. Ya. Lah osmosis apa? Transfer of solvent. Perpindahan solvent itu pelarut. Jadi solvent itu pelarut. Gitu ya. Jadi bukan terlarut tapi pelarut. From low concentration, dari larutan yang konsentrasinya rendah, to higher concentration, ke yang tinggi, gitu ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan, itu osmosis. Nah, kita sudah belajar osmosis, kita sudah belajar difusi. Semua kuncinya adalah perbedaan konsentrasi, bahasa lainnya nanti disebut gradien. Gitu. Oke. Nah, sekarang efek dari osmosis. Bagi apa efeknya? Keseimbangan air. Efek osmosis on water balance. Nah, ingat-ingat osmosis itu apa? Movement of water, pergerakan air. Melintas, cross melintas, semi-permeable membran. Menembus membran yang semi-permeable. Jadi plastik nggak bisa, karena plastik bukan semi-permeable. Kulit kita bisa ditembus air. Ya. Kain bisa. Latex nggak bisa. Nah, begitu. Oke. Nah, sekarang ini contohnya. Contohnya, apa yang dipakai contoh? Ini pertama saya pakai contoh adalah sel hewan, diwakili darah manusia. Jadi ini sel darah, kemudian ini lingkungannya. Ini sel darah, ini lingkungannya, ini sel darah, ini lingkungannya, airnya. Pertama, apabila sel darah orang dicoba dimasukkan ke larutan di sini yang hipo, sangat encer daripada di sini, maka air di luar akan masuk. Karena kemasukan air, sedangkan sel manusia, sel hewan itu nggak punya dinding sel, hanya punya membran plasma tipis, maka jebol. Nah, kalau jebol ini namanya lisis, nggak mampu menahan air. Sekarang, apabila ada sel darah merah orang dimasukkan ke dalam larutan, yang larutannya di sini sama dengan di sel darah merah ini, seimbang. Maka ada air yang keluar, ada air yang masuk. Maka sel darah merah ini tetap normal. Kemudian contoh ketiga, apabila sel darah merah orang dimasukkan ke larutan sini yang konsentrasinya hipertonik, lebih pekat, maka air di dalam sel itu akan disedot keluar, osmosis keluar. Jadi ini osmosis masuk, ini osmosis keluar dan masuk, isu imbang. Nah, maka nanti darahnya ini nggak pecah tapi mengkerut seperti ini, rusak. Nanti ini namanya plasmolisis. Coba kita lihat.
masih tetap sama. Nah, ya. In the case where the salt concentration of the solution in the beaker is lower than the cell salt concentration, we refer to the solution in the beaker as being hypotonic to the cell. The way to remember this word is to recall what a hypodermic needle is. Darah dimasukkan ke larutan iso, sama. Nggak apa-apa. The presence of darah solute dipindah dimasukkan ke larutan yang hipo. Ini lebih encer, kemasukan air mengembang pecah. Decreases the chemical or water potential within. Apa ini peristiwanya? This forms a Ya chemical kamu potential gradient direndam di air between the itu nanti akan outside bengkak. and inside of the cell in terms of water. Sekarang, nah, lihat ini. Hypertonic, hypotonic, and isotonic are terms that describe the concentration of solute in the medium in which a cell resides relative to the concentration of solute in the cell solution. If a cell is placed into a solution with a salt concentration equal to the cell's salt concentration, that is to say, an isotonic solution, the solution will have the same chemical or water potential relative to the cell, and water will diffuse into and out of the cell at the same rate. Nah, sekarang bagaimanakah keseimbangan air bagi sel yang punya dinding sel tumbuhan? Sel tumbuhan, wall, bukan membran saja. Nah, kita lihat. Nah, ini sel tumbuhan. Just as in the case of the red blood cell, if a plant cell is placed into a solution with a salt concentration that is equal to the cell salt concentration, you would have an isotonic situation. That is to say, the solution would be isotonic relative to the cell. Therefore, sel tumbuhan yang the solution dindingnya will tebal have the ini same masuk ke sini. chemical or water Larutannya potential sama relative to the keadaannya cell, luar dalam ke and apa-apa water will normal. diffuse into Kemudian and out masuk of ke the sini. cell at the same Ini rate. hiper. Maka Just kehilangan air, as in the case of keriput, the red rusak blood nanti. cell, Ini namanya where the salt plasmolisis. concentration of the solution in the beaker Nah, sekarang yang lainnya lagi. in the case where the salt concentration of the solution Sel in tumbuhan the masuk ke beaker larutan is isotonik, lower than the selalu cell isotonik salt kembalinya, concentration, normal. we Sekarang refer masuk to ke the solution hipotonik. in the beaker as being hypotonic to the cell. Kemasukan air. Recall that the presence of solute in a Ternyata nggak solution pecah karena ada dinding decreases the sel, nggak chemical apa-apa. or water potential. Padahal kalau Since in this situation, sel hewan the cell pecah. contains Oke, solute penjelasannya in bagaimana the form supaya of gampang protein. kita lihat. Nah ini. Jadi kalau dia kemasukan air, seret, ini larutannya encer, jadi ini misalnya tumbuhan, ini adalah air biasa, maka kemasukan air. Tumbuhan ini nggak apa-apa karena dindingnya tebal. Kacang misalnya, kalau nggak kamu pijit nggak apa-apa kok, nggak sobek. Ini ya, nggak sobek itu. Maka sini akan ngembang saja, itu namanya turgor. Ini masuk ke larutan yang imbang. Jadi ada air masuk, ada air keluar, maka itu imbang normal. Ini isotonik. Kemudian ini masuk ke larutan yang hipertonik, kehilangan air. Maka nanti di sini akan mengkeriput, begitu namanya plasmolisis. Jadi sel tumbuhan cuma rusak satu kali, yaitu ketika kehilangan air. Kemasukan air nggak apa-apa. Padahal sel tumbuhan rusak 2 kali, sel hewan rusak 2 kali. Nah ini perhatikan, perbandingan langsung. Sel hewan, sel tumbuhan. Pertama, masuk ke larutan yang hipertonis. Ini, larutan hipertonis. Kehilangan air, rusak. Kehilangan air, rusak. Osmosisnya keluar, sama-sama rusaknya. Baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Sekarang yang sini. Larutan isotonik.
Air bisa keluar, bisa masuk. Air keluar, masuk. Normal, nggak jadi masalah. Walaupun ini kelihatan lembek. Sekarang yang ketiga, ini direndam di air biasa, bukan konsentrasi tinggi, air tawar. Ini kemasukan air, dindingnya tipis, pecah, rusak. Ini dindingnya tebal, kemasukan air, nggak apa-apa, malah kelihatan mengembang. Nah, jadi sel tumbuhan rusak hanya 1 kali ketika kehilangan air. Ketika kemasukan air nggak apa-apa. Coba tanaman kamu bunga-bunga di rumah itu ya, kalau 3 hari nggak disiram, nah seperti ini. Disiram tiap hari nggak apa-apa. Nah, kalau sel hewan rusaknya 2 kali, kehilangan air rusak, kemasukan air juga rusak. Jadi beda karena beda struktur dinding sel. Oke. Nah, bagian akhir dari pertemuan kita itu adalah transport aktif. Mudah-mudahan waktunya cukup ini ya. Transport aktif. Apa transport aktif itu? Nanti perlu tenaga ATP. Jadi melewati membran sel ini ada tenaganya, ada ATP. Karena ada tenaganya, maka nggak harus konsentrasi tinggi ke rendah. Jadi dari konsentrasi rendah ke tinggi bisa jadi misalnya di sini zatnya cuma 5, di sini sudah 10, tetap kalau diperlukan masuk ke sana. Kenapa kok bisa? Karena pakai tenaga ATP, itu namanya aktif. Nah, coba kita lihat tenaga apa yang dipakai. Nah, 1 ATP. Yang kedua apa? Nanti gaya tarik menarik ion. Ion apa? Ion sodium sama ion potasium. Na+, sama K+. Ini gambarnya kekecilan, saya taruh yang besar. Nah, ini sodium, potasium, pompa. Nah, kita lihat. The sodium-potassium pump is an active transport mechanism that is driven by the breakdown of ATP and works through a series of conformational changes in a transmembrane protein. Ilmu kimia. 3 sodium ions bind to the cytoplasmic side of the protein, causing the protein to change its conformation. In its new conformation, the molecule becomes phosphorylated at the expense of a molecule of ATP. Di sini ada Na+, the phosphorylation induces a second conformational change that translocates the 3 sodium ions across the membrane. In this new conformation, the protein has a low affinity for sodium ions, and the 3 bound sodium ions dissociate from the protein and diffuse into the extracellular fluid. The new conformation has a high affinity for potassium ions, 2 of which bind to the extracellular side of the protein. The bound phosphate now dissociates, and the protein reverts to its original conformation, exposing the 2 potassium ions to the cytoplasm on the inside of the cell. This conformation has a low affinity for potassium ions. Cari yang lain, nah ini. Perhatikan. Ini sama dengan tadi. Nah, jadi ini fosfolipid. Kemudian ini protein membran, terus ini Na sama K. Na nanti punya pasangan di sini, misalnya si L-, K punya pasangan di sini apa? Yang bisa tertarik. Apakah ini tarik ke sana atau ini ke sana gitu, tarik menarik antar ion. Pak ya, plug. Nah, apalagi yang dipakai Na+, disodium, K+, potasium, ATP. Pak, saya mainkan. Nah, demikian. Nanti pindah saat itu. Nah, pakai ATP. Nah, gitu ya. Oke, sekarang coba yang lain. Nah, ini. Ada lagi namanya H+ proton. Pakai ATP, maka H+ itu pindah ke sana. Bisa juga nanti pindah ke sana. Jadi di sini min. Di sini plus. Elektronegatif. Jadi ada elektron, an electrogenic pump, pompa elektron plus dan min.
Jadi ini H+, itu proton, ini min itu elektron. Nah, nanti H+-nya pindah ke sana. Itu namanya proton pump. Pakai ATP. Itu karena tenaga maka disebut aktif. Nah, sekarang bagian yang terakhir dari transfer aktif itu adalah dinding sel ini aktif, membran sel ini aktif melakukan kegiatan. Nanti dia itu bisa menarik sesuatu dari luar, bukan diam. Kalau osmosis, difusi kan dia diam. Barangnya saja sini banyak, nyelonong ke sana. Sini banyak, nyelonong ke sana. Sekarang enggak, ini memang nyedot atau nyemburkan keluar. Kalau nyedot nanti namanya indo. Kalau mengeluarkan exo. Jadi ada kegiatan ini, maka itu disebut aktif. Coba kita lihat ya. Substances taken in by single-celled organisms are often particles or large dulu. Misalnya ini sel kita. Ini makanan boleh, bakteri boleh, apalah boleh. Ini mau masuk ke sana. Itu ini yang aktif. Nah, coba ya. Or molecules that cannot cross the hydrophobic plasma membrane. Many single-celled eukaryotes employ endocytosis to ingest such food particles. In this process, the plasma membrane extends outward and surrounds the food particle. Cells use three major types of endocytosis: phagocytosis, pinocytosis, and receptor-mediated endocytosis. If the material the cell takes in is particulate, such as a bacterium or a fragment of organic matter, the process is called phagocytosis. If the material the cell takes in is liquid, it is called pinocytosis. Specific molecules, such as low-density lipoproteins, LDL, are often transported into eukaryotic cells through receptor-mediated endocytosis. Molecules to be transported first bind to specific receptors on the plasma membrane. The interior portion of the receptor protein is embedded in the membrane. The protein clathrin coats the inside of the membrane in the area of the pit. When an appropriate collection of molecules gathers in the coated pit, the pit deepens and seals off to form a coated vesicle, which carries the molecules into the cell. Exocytosis is the reverse of endocytosis. This process results in the discharge of material from vesicles at the cell surface to the outside of the cell. Kita sudah belajar bagian-bagian sel. Ini inti, retikulum, ini badan Golgi, kan gitu ya. Ini lisosom. Saya pilih lagi. Ini benda dari luar. Ini makanan, gitu ya. Diserap. Oke, nah, gitu. Nah, sekarang ini kan jadi lisosom, pencerna makanan. Nah, gitu. Kemudian, nah ini enzim pencerna. Nah, makanan dicerna. Nah, nanti sisanya dikeluarkan. Masuk endositosis, keluar eksositosis. Nah, begitu. Nah, inilah seluruh transportasi membran kita sudah selesai. Jadi ada transportasi pasif. Transportasi pasif. Apa transportasi pasif? Dindingnya diam. Nggak melakukan apapun. Terus mengandalkan apa? Perbedaan konsentrasi. Apa yang masuk transportasi pasif? Difusi sama osmosis. Gitu. Ada transportasi aktif. Apa? Pakai tenaga ATP, pakai tenaga ion, atau dindingnya yang melakukan kegiatan. Kalau memasukkan zat, dinding tadi namanya endositosis. Mengeluarkan zat namanya eksositosis. Nah, sampai di sini transportasi membran selesai. Berarti KD 3.1 selesai, KD 3.2 selesai, maka proses yang akan datang itu adalah ulangan. Kan begitu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi ada 3 video, silakan dipelajari lagi.
nanti juga akan saya kirimkan modul untuk dipelajari. Modul struktur sel sudah ya, nanti tinggal modul transportasi membran. Baru pertemuan yang datang ulangan. Nah, jangan lupa supaya saya tahu kalian memang betul-betul belajar nyimak video, maka seharusnya itu adalah subscribe sama like gitu. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, COVID-nya cepat hilang. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.